Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Senang sekali bisa bertemu kembali. Masih di perkuliahan online Universitas Sains dan Teknologi bersama saya Iman Fik. Malam hari ini ada mata kuliah Dasar Teknologi Informasi. Kelas dari Teknik Informatika ya, khusus untuk jasa marga. Mana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, walaupun kabar yang sering kita lihat, kita dengar, ya, di COVID semakin tidak berhenti, tapi semakin naik. Tetapi mari kita berdoa bersama-sama, berusaha untuk selalu prokes, sehingga pandemi bisa segera berakhir. Ya baiklah, hari ini hari Kamis tanggal 17 Juni tahun 2021 kita akan membahas tentang output device atau peralatan output. Setelah minggu yang lalu kita bersama-sama mempelajari tentang input device. Ya, seperti biasa bagi yang hadir silakan bisa langsung menuliskan namanya di kolom live chat. Dan juga jika ada pertanyaan, Anda ketikkan di sana atau bisa Anda tuliskan juga di kolom komen pada Siakat. Kami ingatkan juga bagi teman-teman supaya presensi tercatat hadir, maka jangan lupa untuk melakukan review di kolom absensi ya dengan memberikan tanda memilih mawar ya, positif tentu saja ya. Yang mana memang ternyata dianggap kurang, silakan bisa Anda beri catatan di bawahnya apa yang perlu diperbaiki pada perkuliahan ini. Baiklah, kita masuk ke output device. Ya, jadi output berarti peralatan keluaran ya. Nanti bisa dilihat atau ditampilkan oleh user. Output bentuk pertama ini sifatnya permanen dan lebih portable, dapat dilepas dari alat outputnya dan dapat dibawa kemana-mana. Alat yang umum digunakan adalah printer dan alat mikrofilm. Ini generasi yang awal ya. Kemudian output bentuk kedua ini berupa video display. Seperti yang kita lihat dalam bentuk monitor atau juga bisa dalam bentuk flat panel dan juga bisa dalam bentuk speaker. Kemudian output yang ketiga itu menggunakan media magnetic disk atau disk drive di disket ya. Dulu era tahun 90-an manakala kita mau menyalakan komputer itu membutuhkan disket. Ada yang ukurannya kecil yaitu 3,5 in diameternya, ada juga yang 5/4 in. Di waktu itu memang sangat belum ada harddisk ya, atau ada harddisk cukup mahal sehingga bagi gantinya untuk menyalakan komputer yaitu menggunakan disket tadi. Dan sayangnya disket ini biasanya ada umurnya, dan sayangnya lagi umurnya tidak sampai tahunan ya, karena rentan terhadap jamur, pemakaian yang sering, kemudian kena minyak dan sebagainya, itu mengakibatkan cepat rusak. Apalagi yang sifatnya memang rentan ya, di manakala terlipat atau tertekuk itu juga akan mengganggu pembacaan data yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita lihat di input device kemarin juga membahas ini disk drive atau magnetic disk, sehingga media yang ketiga ini magnetic disk atau disk drive ini dia bisa masuk kategori 3 sekaligus. Bisa masuk kategori peralatan input, bisa juga nanti masuk kategori output, bahkan juga media penyimpan karena memang fungsinya nanti untuk menyimpan data. Ya, oke, kita lanjut. Berikutnya adalah macam-macam peralatan output. Di sini dibagi menjadi beberapa. Ada printer dengan berbagai macam modelnya, ya. Ada line printer, ada printer dot matrix,
ada inkjet printer, laser printer, plotter yang banyak dipakai di desain ya untuk menggambar rancangan. Kemudian ada inkjet plotter, ada printer digital. Sekarang juga ada lagi printer thermal ya, printer thermal yang banyak dipakai di mana ini warung-warung, jadi bentuknya kecil, kemudian dihubungkan ke smartphone manakala ada transaksi penjualan atau pembelian. Oke, kemudian juga ada monitor, ini bentuknya pun juga bervariasi, ada monitor CRT, LCD, juga ada PDP. Mungkin sekarang ini trennya kita masih pakai LCD atau LED ya. Kemudian yang ketiga ada speaker, output berupa suara, headphone, juga suara, tetapi lebih ke skala terbatas, yaitu ke satu orang atau user. Kemudian juga ada infocus ataupun proyektor. Ya, yang pertama printer. Printer merupakan sebuah alat keluaran yang menghasilkan suatu gambaran data tetap berupa cetakan. Printer merupakan jenis output yang merupakan hard copy device karena keluarannya dicetak di atas kertas. Semacamnya tergantung dari kecepatan, kualitas, model, dan sistem pencetakan yang berbeda-beda. Misalnya, Anda sering mendengar ada DPI, dot per in. Jadi berapa titik per in. Jadi kalau kita mencetak dalam satu skala 1 inci itu terbentuk ada berapa titik. Semakin besar titik atau semakin banyak titik yang ditampilkan pada kertas itu berarti artinya kualitas dari printernya semakin bagus atau semakin nyata ya, semakin real. Kemudian juga ada yang berdasarkan kecepatan cetaknya, ada yang hanya kalau dulu printer yang modelnya dot matrix itu sekitar 3 sampai 4 kertas per menit. Kalau sekarang mungkin rata-rata ada yang sampai 20 bahkan lebih ya, kalau yang mesin cetak itu sampai ratusan per menit kayak fotokopi. Kemudian juga tergantung dari modelnya. Jadi ada yang nanti pakai inkjet, ada yang pakai deskjet, ada yang menggunakan bubuk ya, serbuk untuk tintanya dan sistem pencetakannya. Nah, ini yang line printer. Di line printer ini merupakan printer yang mempunyai kemampuan untuk mencetak satu line kata dalam suatu saat. Jadi ya biasanya untuk dipercetakan ya. Jadi digunakan bukan untuk kualitas hurufnya, tetapi diperlukan untuk kecepatan. Jadi untuk laporan-laporan dan sebagainya, jadi lebih ke teksnya saja. Jadi tidak ke arah desain gambar misalnya ataupun bentuk-bentuk grafis yang lain. Nah, secara umum line printer ini sanggup mencetak antara 300 sampai 6.000 line dalam 1 menit. Jadi yang dihitung line-nya bukan kertasnya. Nah, tergantung dari jenis dan merek printer yang digunakan. Ini relatif ukurannya biasanya memang besar dan kertas yang dipakai itu kertas jenis A3 umum. Oke. Dan printer dot matrix. Nah, ini barangkali kalau Anda pernah mengalami zaman ada wartel, warung telekomunikasi, atau beberapa saat ini masih dipakai di toko-toko grosir ya, seperti Maret atau Alfamart. Itu kebanyakan printer yang dipakai adalah jenis printer dot matrix karena ini memang terkenal handal, kemudian proses cetakannya yang cukup cepat, tetapi memang ada bunyi yang dikeluarkan ya, jadi agak berisik lah begitu. Resolusinya memang sangat rendah, maka kalau hanya sekedar untuk mencetak struk atau nota penjualan ini sudah sangat memadai.
Jadi suaranya cenderung keras serta kualitas untuk mencetak gambar kurang baik karena gambar yang dicetak merupakan kumpulan dari titik-titik yang saling berhubungan. Makanya namanya dot titik. Nah, dot metrik di pertemuan antara sumbu X dengan sumbu Y. Oke, printer ini memang bandel ya. Bandel awet, makanya relatif harganya malah semakin meningkat ya. Kalau sekarang ini orang mencari kalau rata-rata printer tuh biasanya kalau dijual harganya semakin turun, tetapi dot metrik ini kecenderungannya malah semakin tinggi. Terutama bagi yang Anda yang bergerak di dunia jual beli itu lebih apa ya ngirit, ngirit dengan menggunakan printer dot metrik ini. Nah dia menggunakan jenis kayak semacam pita ya, untuk dicetakkan di kertas yang dimaksud. Nah di era ini yang paling populer waktu itu jenis yang tipenya LX800 atau LX300. Kalau yang LX300 ini sudah mempunyai fasilitas warna, jadi pita yang dipakai itu ada 3 warna, ya. Warna biru, merah, dan kuning, dan warna hitam. Hitam ini bawaan ya. Jadi kalau yang untuk warna menggunakan di printernya itu ada 3 garis batas gitu. Satu pita isinya 3 warna ini. Printer dot metrik. Kertasnya digulung di sini, kemudian ini ada semacam kayak pemutar kertas. Bagaimana kalau Anda menggunakan mesin tik itu ya untuk apa? Ya katanya tepat ya, pasti kertasnya gitulah. Ya. Mau di agak ke atas, agak ke bawah, atau mungkin di ujung kertas yang dimaksud. Ini cocok juga kalau menggunakan yang jenis kertas roll itu, ya, karena ini memang di sini ada rollnya. Nah, yang kedua adalah jenis inkjet printer. Nah, di ink pakai tinta. Nah, jadi jenis alat cetak yang sudah menggunakan tinta untuk mencetak dan kualitas untuk mencetak gambarnya cukup bagus ini. Hasil cetakannya relatif lebih lama kering karena menggunakan teknik semprot. Maka jenis printer ini sama sekali tidak menimbulkan suara. Ini berbeda dengan yang dot metrik tadi. Kelemahannya adalah tidak bisa mencetak secara rangkap pada saat bersamaan. Nah, jadi kalau kita kembali ke printer dot metrik, karena di sini pada pitanya, bagian pita itu ada semacam kayak jarum ya, yang nanti menekan pita, jadi ada headnya, printer headnya yang menekan pita sehingga hasil tekanan head printernya tadi akan menabrak ke pita, muncullah corak yang ada di kertas atau tulisan yang ada di kertas. Nah, maka ini banyak digunakan untuk mencetak rangkap. Jadi manakala kita ingin nyetak suatu gambar yang lebih dari satu atau teks yang lebih dari satu atau surat yang lebih dari satu, maka di antara kertas kita pasangi kayak kertas karbon, kertas yang apa namanya, jenis kertas yang kalau Anda tulis itu nempel di belakangnya. Mungkin kalau yang melihat nota ya, biasanya nota itu kan angka 3 ya, ada warna putih, ada warna merah, kuning atau biru. Nah di antara kertas itu kita kasihkan karbon tadi supaya bisa tertulis kalimat yang sama dengan yang halaman paling depan dengan penekanan. Kalau nota penekanan pena atau pensil atau pulpen itu akan nembus di belakangnya. Kalau ini nanti penekanan head printernya itu yang akan nembus di belakangnya. Nah, biasanya maksimal cuma sekitar 5 kertas ya. Tapi kalau menggunakan jenis inkjet ini tidak bisa. Jadi hanya bisa per kertas. Cuman karena ya prosesnya lebih cepat ya tidak masalah ya. Kita bisa satu kertas dulu, kemudian kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, kemudian teknologi yang ketiga adalah raster printer. Ini bentuknya mirip sama fotokopi, daya cetaknya juga lebih besar, ya, bisa sampai 10 lembar per menit, bahkan teknologi yang sekarang bisa sampai 25 lembar per menit. Kemudian kualitas cetaknya mendekati printer laser, ya tidak mudah hilang ya, berbeda dengan inkjet karena dia berbasis semprot.
manakala tidak kering kemudian kena tumpahan air, cetakannya akan hilang. Tapi kalau ini tidak, karena pada dasarnya bahan tintanya itu adalah bubuk atau serbuk, ikat tepung begitu ya, ikat tepung, kemudian nanti dengan teknologi yang pemanasan, begitu selesai cetak akan dipanaskan sehingga benar-benar nempel pada kertas. Nah tentunya perawatan dan biaya atau harga dari laser printer ini relatif juga mahal. Pakai semikonduktor laser. Berikutnya adalah plotter. Ini printer juga. Plotter merupakan jenis printer yang dirancang secara khusus guna menghasilkan output komputer yang berupa gambar atau grafik. Jadi bagi teman-teman yang desain misalnya untuk merancang apa dulu itu ya, teknik sipil, kemudian pengen membuat rancangan tentang desain rumah misalnya, ya, tampak depan, tampak belakang, biasanya gambarnya itu cukup besar. Nah, ini menggunakan printer yang namanya plotter ini. Dari plotter terdiri dari beberapa buah pena berwarna yang secara terus-menerus akan bergerak ke atas kertas guna menghasilkan gambar yang sebelumnya telah dirancang pada sistem komputer. Secara umum, bagian yang ada pada plotter terbagi menjadi dua, yaitu drum plotter dan tabletop plotter atau flatbed. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, mungkin kalau sekarang kita melihat semacam cetak untuk MMT ya. Nah, kalau MMT pakainya cat. Kalau yang plotter ini pakainya tinta. Ya agak beda dikit ya. Kalau cat itu kan sifatnya harus dicampur dengan minyak supaya bisa tidak mengental ya. Karena kalau mengental head printernya juga tidak akan bisa nyemprot tintanya tadi. Nah, sekarang teknologinya berubah jadi inkjet plotter. Yang ini kemudian sekarang banyak kita jumpai untuk spanduk, MM, dan sebagainya. Animate dengan menggunakan semprotan tinta dan berbagai warna. Kalau yang plotter sebelumnya warnanya biasanya hanya untuk desain rancangan dan warna, yaitu black white sama aja. Oke, gambar secara cepat, tenang, dan tepat. Ukurannya pun juga ada yang bisa sampai belasan meter ya. Kalau bikin spanduk-spanduk yang di pinggir jalan yang gede itu, baliho-baliho itu kan ada yang sampai puluhan meter ya, supaya bisa terpasang di dalamnya. Nah, ini menggunakan 1 kali putaran itu. Nah, tentunya adalah menggunakan pengolah gambar seperti Corel ataupun Photoshop untuk gambar-gambar yang diinginkan. Oke, kemudian ada printer digital. Ini mencetak gambar secara langsung dari kamera digital tanpa membutuhkan adanya sebuah PC. Walaupun demikian, printer jenis ini juga bisa dihubungkan dengan sebuah PC. Ada sektor video, Sony melengkapi produk video kameranya yang dapat terhubung langsung dengan sebuah printer mini. Jadi kamera digital yang sekaligus sudah ada kertas cetaknya. Beberapa tahun yang lalu pernah ya lihat, kalau dulu kan panoramik apa itu Polaroid. Nah, jadi ada kamera Polaroid yang dulu jadi harus dikibas-kibaskan dulu ke arah matahari baru kemudian gambarnya kelihatan. Kalau ini basicnya langsung cetak. Begitu kita foto selesai, mana yang kita inginkan tinggal diklik, nanti printernya bisa langsung cetak. Oke, nah itu mengenai printer. Yang berikutnya adalah monitor. Di monitor adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarnya berupa sinyal elektronik. Gambar ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Gambar yang dihasilkan merupakan hasil pemrosesan data ataupun informasi dari input yang sudah sebelumnya dilakukan. Monitor berwarna jenis CGA, Color Graphic Adapter, mampu menampilkan 16 warna dengan resolusi 640x200. Untuk jenis EGA, Enhanced Graphic Adapter, ini mempunyai kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan CGA. Di atasnya ini ada VGA, kemudian di atasnya ini ada Super VGA.
Di atasnya itu kemudian muncul ada teknologi yang namanya HDMI. Itu ada yang resolusinya 360, 480, 720. Ya, mungkin kalau Anda lihat di layar YouTube ya, itu ada gambar kayak lingkaran itu. Nah, bisa mengatur berapa resolusi dari gambar yang ingin dihasilkan. Ini kalau itu bentuknya digital. Kalau ini masih monitor analog. Nah, teknologi yang pertama adalah CRT, katode ray tube. Jadi menggunakan tabung ya, bukan tabung. Jadi melewatkan aliran elektron dari alat semacam elektron gun. Jadi ada penembak elektronnya, kemudian difokuskan dan diarahkan ke medan magnet. Jadi medan magnetnya yang di sini ini. Yang depan ini medan magnet, di belakangnya ini ada penembak elektron. Jadi sebenarnya yang Anda lihat di depan ini adalah tembakan dari elektron-elektron yang dimasukkan ke tabung yang ada di depannya itu. Makanya panas ya. Dan salah satu kelemahan dari jenis layar monitor yang CRT ini adalah manakala elektron itu ditembakkan pada tempat yang sama terus-menerus, maka efeknya sering terjadi kebakaran. Jadi kayak Anda melakukan surya kanta, kaca pembesar. Jadi kalau Anda fokuskan terus lama-lama panas. Itu panas nanti akan bakar. Makanya kalau Anda menggunakan Windows itu ada bagian yang namanya screen saver. Nah, screen saver ini fungsinya adalah untuk yang monitor jenis CRT. Walaupun sekarang kita menggunakan monitor jenis LCD atau LED, yang namanya screen saver masih ngikutin, tapi fungsinya tidak semaksimal kalau kita menggunakan yang CRT. Makanya screen saver itu bentuknya gambar bergerak, gambar berubah-ubah, animasi begitu ya. Ini nggak semata-mata fungsinya untuk supaya tampilan monitornya menarik, bagus, tapi sebenarnya lebih ke arah ini, screen saver di pengaman layar. Jadi kita setel dalam waktu tertentu, maka layarnya nanti akan berubah, ada tampilan tertentu. Kalau berubah berarti hantaman partikel cahaya pun juga akan berpindah-pindah, tidak hanya pada tempat yang sama. Ya. Oke. Kemudian ada LCD, liquid crystal display, berarti artinya liquid, ada cairan. Jadi di dalam monitornya ada cairan ini, cairan. Jadi tidak lagi menggunakan hantaman partikel cahaya, tetapi menggunakan cairan nantinya. Nah, dikenal juga dengan sebutan monitor flat atau layar datar ya. Layar datar dengan resolusi rendah yang memiliki kemampuan menampilkan warna sampai jutaan. Prinsip kerjanya sebenarnya polarisasi ini. Jadi sekumpulan garis paralel yang sangat halus, kemudian melalui filter polarisasi, cahaya dari sumber latar belakang disaring untuk kemudian diputar oleh kristal cair dan disaring lagi sebelum keluar pada display. Makanya kalau nggak sengaja Anda sengaja nggak apa ya, sentuh aja layar ini seolah-olah kayak ada percikan air gitu ya. Kalau Anda menekan di jenis monitor yang LCD itu kayak ada macam pantulan air di situ. Karena memang dalamnya cairan. Kalau salah satu piksel penampung cairan pecah, maka biasanya satu deret dari atas ke bawah ini juga akan muncul semacam ada garis gitu. Karena ditampung di bawah nggak cukup, pecah, cairannya turun ke bawah, di bawah nggak bisa menampung lagi, pecah terus ke bawah. Ramping, data ringan dan tidak. Oke, kemudian juga ada namanya PDP. Panel ini biasanya untuk ukuran yang besar, 80 cm atau lebih, atau ada juga yang menyebutnya dengan monitor plasma. Harganya cukup mahal. Sekarang juga relatif semakin hari semakin murah karena teknologi pada yang makin terus berkembang. Di labnya kita Stekom rata-rata menggunakan jenis ini. Oke, lanjut berikutnya adalah speaker.
Di output yang berbentuk suara. Kalau di output yang berbentuk gambar, ini berbentuk suara. Di speaker akan memberikan dalam bentuk suara apabila mendengarkan lagu melalui komputer atau internet, ya, maka unit keluaran yang dibutuhkan adalah speaker. Tentang frekuensi suara yang dihasilkan oleh speaker adalah 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Ini waktu pelajaran fisika dan sebagainya mungkin pernah kita pelajari sebelumnya, karena ini batas rentang frekuensi pada pendengaran manusia. Bawahnya ini ya itu bisa ditangkap oleh imbauan tertentu kayak kelelawar dan sebagainya. Di atasnya ini dinamakan dengan supersonik, kecepatan cahaya. Oke, jenis speaker ini ada tweeter, ada mid range, ada mid bass, ada subwoofer. Di tweeter ini biasanya ukurannya kecil, hanya setengah in. Kalau yang mid range ini 3 sampai 4 in. Kemudian kalau mid bass ini yang ukurannya gede gitu ya. Ini yang subwoofer yang kalau kita mendengarkan jeduk gitu, subwoofer. Frekuensi rendah, suara bass. Nah, headphone ini berfungsi sebagai speaker, tapi mengeluarkan suara yang kapasitasnya lebih kecil. Sesuai dengan namanya headphone, jadi diletakkan di kepala, ya, telinga. Kirim ke soundcard data, kemudian diolah diproses oleh bagian namanya DSP, Digital Signal Processing, yang bekerja dengan DAC, Data Analog Converter, dan sinyal tadi diubah menjadi sinyal analog untuk bisa didengarkan melalui alat yang namanya headphone tadi. Sekarang kita menyebutnya dengan headset. Oke. Ya, berikutnya adalah infocus atau proyektor. Ini kalau zaman dulu proyektornya gede untuk bioskop, ya. Dan juga monitor. Memerlukan media untuk menangkap cahaya yang dipancarkan oleh proyektor itu supaya terlihat sebagai gambar yang diinginkan. Media penerima biasanya permukaan datar yang berwarna putih atau terang. Kita menggunakan dinding, whiteboard, atau memang menggunakan screen khusus untuk fokus atau untuk proyektor. Kan objek lain ya. Kalau nobar, nah ini kayak Piala Eropa sekarang ini cocok ini. Kan infocus atau menggunakan. Sampai sini ada pertanyaan barangkali, silakan bisa Anda tulis live chat dan baik di YouTube maupun di komen yang ada ya. Oke, selesai untuk output device. Untuk presensi disiapkan dengan memberikan review. Dan untuk perkuliahan ini yang bisa saya sampaikan mengenai output device akan bisa dipelajari kembali untuk materinya baik di video maupun disiapkan. Ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi pada pertemuan minggu depan. Semoga selalu diberi kesehatan dan kita dapat melaksanakan perkuliahan kembali untuk minggu yang akan datang. Akhiri, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.